Melanjutkan kembali maraton MCU, kali ini kita sampai di salah satu film crossover yang mengadaptasi sebuah plot populer di sumber buku komiknya. Ketika The Avengers terpecah dan malah saling bertarung satu sama lain. Film ini merupakan tindak lanjut langsung dari event yang terjadi di film sebelumnya, Avengers Age of Ultron. Kapan lagi melihat para jagoan kita saling bertarung kan? Seperti biasa, pantun santuy terlebih dahulu. Beli kebaya, bayar pakai mawar. Ini dia Captain America Civil War. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Russo Brothers, dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, dan semua anggota Avengers yang banyak banget kalau disebutin satu persatu, kecuali Hulk yang lagi terdampar ke planet lain. Nanti akan kita bahas juga. Villain dari film ini dibintangi oleh Daniel Brühl sebagai Helmut Zemo. Seperti biasa, sudah menjadi kewajiban kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan cinema experience ketika baru pertama kali menyaksikan film yang satu ini. Pada tahun 1991 di pangkalan Hydra di Siberia, James Buchanan Bucky Barnes telah dicuci otaknya dan dalam keadaan kriogenik dibacakan kalimat pemicu yang diambil dari Winter Soldier Book. Setelahnya, Vasily Karpov memerintahkan Bucky untuk mencuri serum Super Soldier milik SHIELD yang mana targetnya adalah sebuah mobil yang dikendarai oleh sepasang suami istri, dan Bucky pun membunuh mereka. Di masa kini, pasca Avengers mengatasi bencana Ultron di Sokovia, The Avengers yaitu Steve Rogers, Natasha Romanoff, Sam Wilson, dan Wanda Maximoff mengawasi pergerakan Brock Ramelow yang berniat untuk mencuri senjata biologis dari sebuah laboratorium di Lagos, Nigeria. Ketika Ramelow berserta dengan anak buahnya berhasil menjalankan misi mengambil senjata biologis tersebut, The Avengers pun tiba dan melumpuhkan satu persatu pasukan dari Ramelow. Ramelow sendiri berupaya kabur bersama dengan anak buahnya yang tersisa, dan dalam keadaan terdesak setelah Avengers mengejar mereka, Ramelow berinisiatif memberikan senjata biologis kepada salah satu anak buahnya, lalu masuk ke pasar yang sesak, kemudian berpencar sehingga para Avengers kesulitan mengenali mereka. Steve Rogers lalu bertemu dan menghadapi Ramelow dalam wujudnya sebagai Crossbones yang menyimpan dendam setelah wajahnya dirusak oleh Steve Rogers. Sementara itu, Sam Wilson, Natasha Romanoff, dan Wanda Maximoff mencoba mengejar kru Ramelow. Romanoff dan Sam Wilson berhasil menggagalkan rencana kru Ramelow yang berniat menjatuhkan senjata biologis di tengah keramaian. Rogers sendiri akhirnya berhasil melumpuhkan Ramelow, namun karena sudah tidak ada pilihan lain, Ramelow pun meledakkan bom bunuh diri yang dengan tanggap mampu diatasi oleh Wanda Maximoff menggunakan kekuatan telekinesisnya, lalu menerbangkan Ramelow. Sayangnya tanpa dia sengaja, Wanda malah mengarahkan Ramelow ke sebuah gedung, lalu ledakan bom pun terjadi hingga menyebabkan sejumlah warga sipil dan beberapa warga Wakanda yang sedang terlibat bakti sosial menjadi korban. Kejadian tersebut membuat Wanda syok dan merasa bersalah. Di tempat lain, Tony Stark yang terlihat masih remaja sedang berbicara dengan ayahnya, Howard Stark, dan ibunya, Maria Stark, yang berpamitan kepada Tony karena mereka akan meninggalkan Tony untuk sementara waktu, menjalankan tugas mereka. Do me a favor, try not to burn the house down before Monday. Okay, so it's Monday. Rupanya kejadian tersebut adalah kenangan Tony yang direkonstruksi menggunakan teknologi BARF, Binary Augmented Retroframing, yang dipresentasikan oleh Tony di acara The September Foundation, di mana Tony akan memberikan dana hibah kepada tamu remaja yang hadir untuk mendukung setiap penelitian mereka nantinya. Sebelum meninggalkan panggung, Tony terguncang ketika teleprompter mengacu kepada Pepper Potts yang telah putus dengannya karena penolakannya untuk berhenti menjadi Iron Man. Di luar, Tony lalu dihadapkan dengan Miriam Sharp yang putranya tewas dalam pertempuran di Avengers dengan Ultron di Sokovia, yang mana cerita Miriam Sharp itu mengguncang Tony. Sebulan setelah kejadian di Lagos, di markas Avengers yang baru, Steve Rogers mencoba menenangkan Wanda yang trauma akibat kejadian di Lagos. Vision pun datang menyampaikan bahwa sekretaris Thaddeus Thunderbolt Ross telah tiba untuk menemuinya.
Rose pun memulai pertemuan terbatas dengan para Avengers termasuk James Rhodes. Rose menjelaskan bahwa PBB menyadari kehadiran Avengers perlu mendapatkan pengawasan dan perhatian mengingat beberapa kejadian hebat seperti di New York, Washington DC, Sokovia, dan Lagos yang membuat korban jiwa berjatuhan dari warga sipil yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sebanyak 117 negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB memutuskan untuk memberikan solusi, yaitu Sokovian Accords atau perjanjian Sokovia, di mana Avengers akan berada di bawah pengawasan panel PBB. Mereka kemudian diberikan waktu selama 3 hari sebelum pelaksanaan pertemuan PBB di Wina, Austria. Tony Stark bersikap mendukung kesepakatan Sokovia tersebut. Apalagi bencana Ultron memang terjadi berkat andilnya, serta sejumlah proyek Stark Industries sempat menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan akibat ulah Ten Rings yang memanfaatkan teknologinya. Namun Steve Rogers malah menolak karena khawatir Avengers bisa saja dikompromikan jika berada di bawah kendali pihak ketiga yang jahat, sama seperti yang terjadi pada S.H.I.E.L.D. yang dilakukan oleh Hydra. And if we come to a decision you don't like, then you retire. Rose menyatakan bahwa dengan menolak menandatangani kesepakatan Sokovia tersebut, maka akan dianggap sebagai tindakan pengunduran diri. Di tempat lain di Cleveland, Helmut Zemo yang merupakan mantan tentara Sokovia mendatangi kediaman Karpov, anggota Hydra yang kini sudah pensiun yang kita lihat di awal film. Zemo lalu memaksanya untuk melaporkan misi 16 Desember 1991. Karena Karpov menolak untuk buka mulut, Zemo pun membunuhnya, lalu mengambil Winter Soldier Book dari rumah Karpov. Masih belum jelas apa maksud Zemo untuk mencari tahu mengenai misi 16 Desember 1991 yang terlihat di awal film tersebut. Kembali ke markas Avengers, di mana terjadi diskusi hebat mengenai kesepakatan Sokovia. Tony merasa galau dan stres setelah upayanya mencoba mempengaruhi keputusan Steve Rogers gagal. Rogers tiba-tiba meninggalkan tempat tersebut setelah menerima kabar Peggy Carter meninggal. Steve Rogers bergegas ke London untuk menghadiri prosesi pemakamannya. Di sana, Sharon Carter yang ternyata adalah keponakan Peggy Carter menyampaikan pidato tentang bagaimana seseorang tidak boleh mundur dari apa yang mereka yakini, seperti yang pernah dikatakan oleh Peggy Carter kepadanya. Ini memperkuat tekad Roger untuk tidak menandatangani kesepakatan Sokovia. Setelah acara selesai, Steve Rogers menceritakan hubungannya dengan Peggy Carter selama masih hidup kepada Romanov. Setelah itu, Romanov menginformasikan Tony, Rudy, dan Vision bahwa mereka telah setuju untuk menandatangani kesepakatan Sokovia dan dirinya akan segera terbang ke Wina untuk melakukan tanda tangan juga. Sementara Clint Barton memutuskan dan sudah membulatkan tekad untuk pensiun dari Avengers. Wanda sendiri dikurung dan diisolasi di sebuah fasilitas oleh Vision dengan dalih demi keselamatannya karena emosinya yang tidak terkendali setelah kejadian di Lagos. Akhirnya pertemuan PBB di Wina segera dimulai. Di tempat tersebut, Romanov bertemu dengan T'Challa dan juga ayahnya, T'Chaka, Raja Wakanda pada saat itu. Romanov meminta maaf atas kejadian di Lagos setelah beberapa warga Wakanda juga ikut menjadi korban. Setelah itu, T'Chaka berpidato di depan para undangan di mana dirinya sangat menyesalkan adanya oknum yang melakukan pencurian vibranium yang disalahgunakan untuk menghancurkan dunia. Yang disinggung ini sebenarnya adalah Ulysses Klaue yang nanti akan kita lihat di film solo Black Panther. Tiba-tiba sebuah bom meledak dan menewaskan beberapa orang termasuk King T'Chaka. Melalui pantauan CCTV, terlihat Bucky Barnes berada di lokasi yang akhirnya dituduh sebagai pelaku pengeboman di mana T'Challa berniat untuk membalas kematian ayahnya dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Sharon Carter menemui Steve Rogers untuk menyampaikan bahwa CIA memutuskan menangkap Bucky Barnes yang dituduh sebagai pelaku pengeboman di Wina. Di tempat lain, di sebuah kamar hotel, Zemo mempelajari Winter Soldier Book. Sementara di Bukares, Bucky yang sedang berada di keramaian menemukan fakta bahwa dirinya telah dituduh sebagai pelaku pengeboman di Wina, lalu memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Di sana rupanya sudah ada Steve Rogers yang dengan samar dia kenali. Do you know me? You're Steve. I read about you in a museum. Steve Rogers selalu membantu Bucky untuk kabur dari kejaran CIA, namun Black Panther menghadangnya dan berniat untuk membunuhnya. Karena Black Panther terlalu kuat, maka Bucky memutuskan untuk kabur dan kejar-kejaran pun terjadi, yang juga melibatkan Rogers dibantu oleh Sam Wilson. Black Panther berhasil menahan laju Bucky Barnes, namun ketika ingin mencelakainya, Rogers tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Bucky. Sialnya, mereka terkepung oleh aparat CIA dan tidak bisa berbuat banyak ketika Rudy datang dengan menggunakan armor war machine-nya. Stand down now.
Mereka pun ditahan, di mana Black Panther akhirnya face reveal ke publik bahwa dia adalah T'Challa. Di Berlin, Bucky, Rogers, T'Challa, dan Sam Wilson dibawa untuk diinterogasi, di mana semua senjata mereka disita oleh CIA. Bucky sendiri ditahan di ruangan khusus dengan keamanan tingkat tinggi. Tidak lama setelahnya, Tony Stark akhirnya berhasil membujuk Steve Rogers untuk menandatangani kesepakatan Sokovia. Pada saat Rogers hendak menandatangani kesepakatan tersebut, dia malah mengetahui kalau Wanda diisolasi oleh Tony, yang malah membuat Rogers semakin kesal dan membatalkan niatnya untuk ikut dalam kesepakatan tersebut. Sementara itu di ruang tahanan, Zemo yang menyamar sebagai psikiater menemui Bucky lalu memberikannya sejumlah pertanyaan. Bersama dengan itu, Zemo rupanya juga mengirimkan sebuah paket ke sentral mesin pembangkit listrik yang isinya sebuah bom elektrik yang bisa melumpuhkan seluruh sistem kelistrikan dalam sekejap, termasuk kamera pengawas. Ketika listrik padam, Zemo pun memulai aksinya dengan membacakan kata-kata pemicu dari Winter Soldier Book untuk kembali mempengaruhi pikiran Bucky. Stop. Berhasil, Bucky akhirnya melepaskan diri dari kurungannya. Setelah itu, Zemo pun menanyakan tentang misi Bucky pada tanggal 16 Desember 1991. Steve Rogers dan Sam Wilson yang tiba-tiba muncul lalu dihempaskan oleh Bucky sehingga Bucky dan Zemo pun berhasil kabur. Tony yang berusaha menghadang Bucky dibantu dengan Sharon Carter, Romanoff, dan T'Challa. Namun mereka malah gagal dan Bucky pun menghilang. Rupanya Bucky berniat kabur menggunakan sebuah helikopter. Namun beruntung Steve Rogers datang tepat waktu dengan menggunakan seluruh kekuatannya menahan helikopter dengan tangan kosong hingga heli pun terjatuh dan Rogers serta Bucky berdua terjatuh ke air. Bucky yang dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu dibawa oleh Steve Rogers. Di bandara, Zemo berniat meninggalkan Berlin dan terbang menuju Moskow. Sementara itu, Bucky yang diamankan oleh Rogers kini terbangun dan kesadarannya pun pulih, di mana dia akhirnya mengenali Steve Rogers seutuhnya. Bucky lalu menceritakan rencana Zemo yang berniat untuk membangkitkan prajurit Winter Soldier yang lainnya, yang juga merupakan hasil percobaan Hydra sama seperti dirinya setelah mencuri serum Super Soldier dari S.H.I.E.L.D. Steve Rogers malah kebingungan menghadapi Zemo, yang mana di satu sisi mereka tidak mungkin lagi bisa menerima bantuan Tony Stark karena status mereka saat ini adalah buronan. Sam Wilson lalu mengungkap dirinya memiliki kenalan yang bisa membantu mereka, yaitu Scott Lang alias Ant-Man yang sudah kita bahas. Rogers juga memutuskan untuk meminta bantuan Clint Barton untuk membebaskan Wanda. Barton pun bersedia karena masih berutang nyawa kepada Pietro, saudara kembar Wanda. Di tempat lain, Sekretaris Rose memberikan tenggat waktu 36 jam kepada Tony Stark dan kawan-kawan untuk menangkap Steve Rogers dan Bucky Barnes. Tony akhirnya mengajak salah satu manusia super baru yang adalah Peter Parker alias Spider-Man. Tony pun menemui Peter di Queens, di mana pada saat itu Peter Parker masih dalam tahap pembelajaran untuk menguasai kekuatan supernya, dan dia juga masih menggunakan kostum buatannya sendiri yang ditertawakan oleh Tony. Oh, Mr. Parker. What are you doing? Hey. Lordy, can you even see in these? Yes, I can't. Look, I can't. Tony lalu memaksa Peter untuk membantunya dengan ancaman Tony akan membuka identitas Peter Parker kepada Aunt May. Sementara itu di fasilitas New Avengers, Clint Barton akhirnya sampai dan kembali beraksi untuk membebaskan Wanda. Sayangnya, Vision datang untuk menggagalkan rencana Clint Barton. Melihat Barton dalam keadaan terdesak, Wanda menggunakan kekuatannya untuk menghempaskan Vision ke dalam tanah dan mereka pun berhasil kabur untuk bergabung bersama Rogers. Di sebuah lokasi tersembunyi, Sharon Carter menemui Steve Rogers untuk mengembalikan peralatan dan kostum milik Steve Rogers dan Sam Wilson. Sebagai imbalan, Rogers pun menciumnya. No. Setelah itu, mereka menuju ke titik kumpul di mana Clint Barton dan Wanda sudah menunggu mereka. Di tempat tersebut, Sam Wilson memperkenalkan superhero yang baru yang akan membantu mereka, yaitu Scott Lang alias Ant-Man, yang sangat senang akhirnya bertemu dengan idolanya, Captain America. Captain America. Mr. Lang? Captain America. I know you too. You're great. Jeez. Karena mereka tidak punya waktu banyak dan seluruh area bandara, daratan, dan lautan dijaga oleh petugas, maka mereka pun berniat pergi menggunakan helikopter. Namun sayangnya, Iron Man datang bersama dengan War Machine lalu menembaki heli mereka. Setelah itu Black Panther juga tiba dan menghadang Steve Rogers. Tony kembali memaksa Rogers untuk menyerahkan diri, namun ditolak setelah Rogers mengetahui dalang pecahnya Avengers adalah Helmut Zemo yang berniat membangkitkan Winter Soldier buatan Hydra yang tersisa. Tony malah menganggap Rogers sedang mengada-ngada, lalu memerintahkan Spider-Man yang akhirnya memiliki suit barunya untuk merebut S.H.I.E.L.D. Captain America. Captain, big fan of Spider-Man. Yeah, we'll talk about it later. Hey everyone. Good job. Sam dan Bucky berhasil menemukan Queen Jet yang bisa membawa mereka ke Siberia dengan cepat. Clint Barton, Wanda Maximoff, dan Scott Lang juga bersiap untuk menghadapi Tony Stark yang dibantu oleh Rhodey, Black Panther, Romanoff, Spider-Man, dan Vision. Oh, what the hell was that?
believe this is yours, Captain America. Scott Lang lalu menghajar Peter Parker dan merebut kembali shield Captain America. Spidey menghadapi Sam dan Bucky, namun Sam berhasil mengempaskannya. You have a metal arm? Sementara itu Black Panther dan War Machine menghadapi Captain America. Move, Captain. I won't ask a second time. Berkat bantuan Ant-Man, dia mampu membuat Black Panther dan Rudy terdesak. Iron Man menghadapi Wanda dan Hawkeye yang berhasil membuatnya tertindih reruntuhan mobil. Memanfaatkan momen tersebut, Captain America dan kawan-kawan bergegas menuju Queen Jet, namun Vision menghadang mereka kembali disusul oleh Tony dan kawan-kawan yang juga kembali bangkit. They're not stopping. Neither are we. Pertempuran sengit pun kembali terjadi antara para Avengers. Wanda berhasil menolong Hawkeye dan menghempas Black Widow. Captain America dibuat kelabakan menghadapi Spidey, namun akhirnya berhasil membuatnya sibuk menahan reruntuhan bandara. Sementara Ant-Man masuk ke dalam armor Iron Man dan merusaknya. Mengingat mereka harus bergegas ke Siberia untuk menggagalkan rencana Zemo, maka Falcon memutuskan agar Captain America dan Bucky segera ke Queen Jet. Sementara mereka berusaha untuk menghalangi tim Iron Man. Ant-Man pun mengambil resiko dengan berubah menjadi Giant Man dan membuat Iron Man dan kawan-kawan kewalahan. Vision yang berusaha menghalangi Captain America dan Bucky berhasil dihalau oleh Wanda. Rupanya di hanggar sudah ada Black Widow yang malah berbalik membantu Captain America dan Bucky dengan melumpuhkan Black Panther yang akan menangkap mereka. We're on the snow planet? With the walking thingies! Sementara itu, Ant-Man berhasil dilumpuhkan oleh Spidey dan kembali ke ukuran normalnya. Captain America dan Bucky pun terbang menggunakan Queen Jet. War Machine dan Iron Man yang berupaya mengejar mereka dihadang oleh Falcon, hingga War Machine meminta bantuan Vision untuk menyerang Falcon. Namun yang ada, Falcon berhasil menghindar dan serangan laser milik Vision malah mengenai arc reaktor War Machine, membuatnya terhempas dan Rudy pun sekarat. Tony marah dan menghajar Falcon yang menyesal serta pengen minta maaf. Di tempat lain, Zemo menghubungi pihak hotel tempatnya menginap, di mana pihak hotel akhirnya tahu bahwa dokter psikiater yang harusnya menemui Bucky telah tewas di dalam kamar. Sementara aparat juga berhasil menemukan sebuah topeng yang mirip dengan wajah Bucky, hingga terkuaklah fakta sebenarnya Bucky bukanlah pelaku pengeboman di Wina. Tony pun mengetahui hal tersebut dan menyadari dugaan Rogers benar, yang mana Helmut Zemo, intelijen Sokovia yang menjadi dalang peledakan. Romanov pada akhirnya sadar kalau dia akan ditangkap setelah bertindak melawan perjanjian Sokovia dan mengkhianati timnya untuk membantu Steve Rogers. Setibanya di Siberia, Helmut Zemo masuk ke dalam gedung fasilitas Hydra dan menemukan 5 Winter Soldier dalam kondisi kriostatis. Sementara Tony mengunjungi sebuah penjara rahasia yaitu Wrath di tengah lautan, di mana Sam, Wanda, Scott, dan Clint Barton ditahan. Mereka semua kesal dengan Tony yang telah membuat mereka ditahan seperti penjahat kelas berat berbahaya. Setelah menonaktifkan sistem keamanan sementara, Tony meyakinkan Sam bahwa dia telah mengetahui fakta sebenarnya, dan Sam Wilson pun memberitahu lokasi Rogers dan Bucky untuk membantunya. Tony bergegas memakai armor Iron Man-nya dan terbang ke Siberia, dan rupanya Black Panther mengikuti mereka diam-diam. Rogers, Bucky, dan Tony pun akhirnya bertemu di fasilitas Hydra tersebut dan berdamai. Mereka bertiga lalu menemukan Zemo yang sedang bersembunyi dan mengungkap bahwa dia sebenarnya tidak berniat untuk membebaskan 5 Winter Soldier tersisa, tapi malah membunuh mereka. Zemo mengungkap bahwa Rogers, Tony, dan Bucky telah masuk ke dalam perangkapnya. Zemo juga mengungkapkan bahwa dia adalah warga Sokovia yang ingin menghukum para Avengers atas kematian keluarganya selama pertempuran melawan Ultron di Sokovia. Dia menunjukkan video misi Hydra pada tanggal 16 Desember tahun 1991, di mana malam itu The Winter Soldier, yaitu Bucky Barnes, diperintahkan untuk mencuri serum Super Soldier dari tangan SHIELD yang dibawa oleh sepasang suami istri, yang ternyata mereka adalah Howard Stark dan Maria Stark. Melihat fakta orang tuanya dibunuh oleh Bucky, Tony pun murka. Rogers berusaha meyakinkan Tony bahwa meski Bucky yang membunuh kedua orang tuanya itu, namun itu bukan Bucky seutuhnya karena otaknya telah dimanipulasi oleh Hydra. Tidak terima dengan penjelasan Rogers, Tony akhirnya menghajar Bucky hingga Rogers mau tidak mau harus membantu untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Bucky yang mencoba kabur berhasil digagalkan oleh Tony lalu menghempasnya ke bawah. Dalam pertarungannya, Bucky mencoba mengeluarkan arc reaktor Tony, namun yang ada lengan robotik Bucky malah terputus terkena Unibeam armor Iron Man.
Puas melihat rencananya berhasil, Zemo pun meninggalkan gedung tersebut, lalu dihadang oleh Black Panther yang juga marah karena Zemo hampir saja membuatnya membunuh orang yang tidak bersalah. Zemo pun menceritakan motifnya di mana Avengers enggan membantu kedua orang tuanya yang tewas dalam bencana Ultron di Sokovia. Hal tersebutlah yang membuatnya benci setengah mati dengan The Avengers. Menyadari dia tidak mungkin membunuh mereka, maka dia pun merencanakan para Avengers saling membunuh seperti yang terjadi sekarang. Setelah itu, Zemo malah berniat untuk bunuh diri, namun berhasil digagalkan oleh Black Panther. Di tempat lain, Kapten Amerika masih sibuk meladeni amarah membabi buta Iron Man. Setelah menerima berbagai serangan pukulan Kapten Amerika, Iron Man menggunakan kemampuan Friday untuk mempelajari gaya bertarung Kapten dan berhasil mengcounter serangannya. Final warning. I could do this all day. Iron Man pun memaksa Kapten Amerika untuk menyerah, namun Bucky memanfaatkan situasi dengan menahan kaki Iron Man dan Kapten Amerika pun menghancurkan arc reaktor Tony dengan perisainya. Tony yang sudah tidak berdaya lalu meminta shield Kapten Amerika untuk dikembalikan karena itu adalah buatan Howard Stark, ayahnya. You don't deserve it. My father made that shield. Menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi layak untuk gelar Kapten Amerika, Rogers pun menjatuhkan perisai tersebut dan pergi bersama Bucky. Di tempat lain, Zemo ditahan di ruangan khusus di bawah pengawasan agen Rose dan mengklaim rencananya sukses. Sementara Tony kembali ke fasilitas New Avengers di mana kondisi Rudy sudah membaik meski kakinya masih mengalami kelumpuhan sementara. Tony lalu menerima paket yang pengantarnya adalah Stan Lee yang berisi telepon dan surat dari Steve Rogers. Are you Tony Stank? Yes, this is Tony Stank. Thank you for that. Dalam surat tersebut, Rogers meminta maaf atas semua hal yang terjadi dan karena tidak mengatakan hal yang sebenarnya tentang kedua orang tuanya, serta mengungkap penyesalannya karena dia tidak dapat menerima kesepakatan Sokovia. Rogers juga mengirimkan sebuah ponsel di mana jika Tony membutuhkan bantuannya, maka dia siap untuk membantu kapanpun dibutuhkan. Tidak lama kemudian, Sekretaris Thaddeus Ross meminta bantuan Tony setelah penjara Raft dibobol oleh seseorang, namun Tony menolaknya karena dia tahu bahwa pelakunya adalah Steve Rogers yang akhirnya berhasil membebaskan teman-temannya. Dalam mid-credit scene beberapa bulan kemudian, Bucky dan Rogers diberikan suaka di Wakanda oleh T'Challa. Barnes memilih untuk menjalani cryostatis sampai pencucian otaknya benar-benar bisa sepenuhnya dihilangkan dan berhasil ditekan. Rogers tidak lupa berterima kasih kepada T'Challa sambil mengingatkan bahwa pemerintah dunia mungkin saja akan mendatangi Wakanda jika mengetahui Bucky ada di sana. Namun T'Challa dengan begitu yakin menantang mereka untuk mencobanya. Ini sebenarnya merupakan setup untuk film selanjutnya, yaitu Black Panther. Dalam post-credit scene, Peter Parker menyembunyikan rahasianya kepada Aunt May dan menemukan sebuah holographic portable yang telah diprogram oleh Tony Stark dalam web shootersnya. Ini juga merupakan sebuah setup untuk film solo perdana lainnya, yaitu Spider-Man yang akhirnya resmi bergabung di Marvel Cinematic Universe. Kalau ada film superhero yang berbau konflik internal yang terhebat, maka film inilah jawabannya. Russo Brothers berhasil mengemas film ini dengan baik dan tidak menyanyiakan setiap plot dan subplot yang disajikan. Karakter buildingnya pun juga disajikan dengan sangat baik hingga kita bisa merasakan empati setiap karakter yang sedang berkonflik. Bahkan motif bergabungnya Spider-Man pun sangat receh, namun memang harus disajikan seperti itu karena dia memang masih bocah. Oke, sekarang waktunya kita breakdown beberapa detail penting dalam film ini. Adegan ketika The Winter Soldier yang dibawa keluar dari ruang statisnya adalah sebuah referensi langsung ke ruang meditasi Darth Vader dari film Star Wars episode kelima The Empire Strikes Back. Selain itu, Spider-Man yang berniat untuk melumpuhkan Ant-Man dengan melilitkan kakinya sempat berbicara mengenai salah satu judul film Star Wars, yaitu The Empire Strikes Back yang dirilis pada tahun 1980. You ever seen that really old movie? Empire Strikes Back? Frank Grillo juga kembali tampil sebagai mantan agen S.H.I.E.L.D. yaitu Brock Rumlow, di mana dalam film ini Rumlow berubah menjadi supervillain yang bernama Crossbones akibat luka bakar yang diterimanya di film Captain America The Winter Soldier. Crossbones sendiri juga muncul pertama kali sebagai cameo pada komik Captain America isu nomor 359 yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun 1989. Drone Falcon yang berjasa dalam film ini dinamakan sebagai Red Wing, di mana Red Wing sendiri mengacu kepada burung peliharaan The Falcon
yang sebenarnya dalam buku komik. Seperti biasa ada cameo, yaitu Stan Lee. Namun selain Stan Lee, kita juga bisa melihat penampilan cameo dari pemenang Academy Awards Jim Rash yang berperan sebagai MIT Liaison. Cameo dari seorang aktor yang bernama Damien Poitier juga memainkan peran dalam film ini sebagai tentara bayaran Crossbones. Namun tahukah kalian kalau sebenarnya Damien Poitier ini merupakan pemeran Thanos dalam setiap adegan post-credit scene film Avengers sebelum akhirnya digantikan oleh Josh Brolin. Damien Poitier juga sempat tampil sebagai Thanos dalam film Guardians of the Galaxy. Selanjutnya ada pemeran cameo dari aktris Alfre Woodard yang berperan sebagai Miriam Sharp, yang mana dia memiliki seorang anak yang bernama Charlie Spencer yang menjadi korban konflik di Sokovia. Dia sendiri berperan sebagai Miriam Sharp atas saran dari Robert Downey Jr. dan peran ini dilakukan sebelum dia memerankan Maria Dillard di Luke Cage. Selanjutnya kita juga bertemu dengan penampilan cameo dari sang sutradara Joe Russo yang berperan sebagai Dr. Broussard, pria yang seharusnya melakukan evaluasi psikiatris terhadap Bucky namun akhirnya dibunuh oleh Helmut Zemo. Dalam film ini karakter penting dalam cerita Black Panther yaitu agen Everett Rose yang diperankan oleh Martin Freeman memulai debut MCU-nya sebagai agen CIA. Selanjutnya dia juga akan punya peran penting dalam film Black Panther. Sementara itu William Hurt mengulangi perannya sebagai Thaddeus Thunderbolt Ross, di mana dalam film ini dia akhirnya mendapatkan promosi jabatan dari jenderal di militer yang terlihat dalam film The Incredible Hulk, dan di film ini dia akhirnya menjadi sekretaris negara untuk Amerika Serikat. Pada saat mendesak Avengers untuk memahami pentingnya Sokovia Accords, Thaddeus Ross memperlihatkan kehancuran di New York, Washington DC, dan Sokovia. Insiden New York sendiri terjadi dalam film The Avengers, sementara insiden di Washington DC adalah kejadian di Captain America The Winter Soldier, dan insiden Sokovia adalah insiden yang terjadi di dalam film Avengers Age of Ultron. Kita juga melihat sebuah callback dari sebuah sampul komik ketika Ant-Man diterbangkan oleh Hawkeye dengan menggunakan anak panahnya. Ini sama dengan sampul komik Avengers isu nomor 223. Selain itu, adegan perkelahian antara Captain America dan Iron Man juga sesuai dengan sampul Marvel Civil War isu nomor 7. Ketika Tony memasuki penjara The Wrath, Hawkeye menyapa Tony dengan memuji dia sebagai The Futurist, yang merupakan referensi untuk album Robert Downey Jr. di album studionya yang berjudul The Futurist. Dalam post-credit scene juga terlihat Spider-Man mendapatkan sebuah gadget yang dibuat oleh Tony Stark yang merupakan Spider Signal. Teknologi BARF adalah teknologi yang dikembangkan oleh Stark Industries yang diklaim oleh Quentin Beck alias Mysterio merupakan penemuannya. BARF akhirnya menjadi teknologi menakutkan yang dimanfaatkan oleh Mysterio untuk menciptakan ilusi di Spider-Man Far From Home. Berikutnya di meja kerja Steve Rogers kita bisa melihat sketsa gambar monyet karyanya yang sudah terlihat dalam setiap film solo Captain America, dan pertama kali dia lukis di Captain America The First Avenger. Dalam pertemuan dadakan dengan sekretaris Rose, di meja kita melihat tim Avengers terpisah. Di sebelah kanan layar, mereka semua tewas dan menjadi debu di Avengers Infinity War. Sementara di sebelah kiri layar, mereka adalah para survival Snap Thanos. Dalam scene pemakaman, Peggy Carter sebenarnya menjadi perdebatan hingga saat ini. Teori fans yang paling terkenal dan bahkan juga penulis skrip untuk film ini percaya kalau di acara ini ada dua Steve Rogers, yang mana salah satunya adalah Steve Rogers tua yang terlihat pertama kali di Avengers Endgame. Tapi sutradaranya sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk teori ini sudah pernah kita breakdown ya. Perhatikan juga suit Captain America di Battle of Airport. Steve Rogers sepertinya sengaja menghilangkan logo Avengers di bagian lengannya karena dia memang tidak setuju dengan kesepakatan Sokovia. Dalam pertarungan final, Iron Man mencoba melakukan scanning untuk memprediksi dan mempelajari gerakan bertarung Captain America. Teknologi ini sepertinya yang akan digunakan oleh Taskmaster yang menjadi villain untuk film solo Black Widow yang semoga jadi dirilis bulan Mei tahun ini. Dalam scene penyelamatan teman-temannya di Wrath, Steve Rogers akhirnya beraksi tanpa suit Captain America, dan banyak yang menduga disinilah awal mula Steve Rogers menggunakan identitas Captain Nomad dan terlihat lagi di Avengers Infinity War yang sebentar lagi akan kita rewatch. Nah, itu dia beberapa detail, Easter eggs, dan hal-hal penting yang kita dapatkan dalam film Captain America Civil War. Kalau kalian punya detail lainnya yang mungkin kalian tahu, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Seika. Stay safe, and until next time.